Oke Bray, ketemu lagi dengan saya di channel Alur Cerita Film, yaitu channel pemeran utama Bray. Kali ini kita akan mengangkat sebuah film yang berjudul Back from the Brink. Oke Bray, semoga konten atau review film kali ini dapat direkomendasikan oleh algoritma YouTube dan dapat menjangkau seluas-luasnya Bray, agar saya bisa berinteraksi dengan kalian semua dan bisa lebih banyak menghibur kalian semua Bray. Oke, daripada dengerin saya ngebacot Bray, lebih baik kita lihat saja garis besar dari film ini ya Bray. Film ini adalah drama Cina bergenre historical wokyo. Drama ini dibintangi oleh Ho Min Ho dan Jo Yi sebagai pemeran utamanya Bray. Drama ini mengisahkan perjalanan Tion Yo yang diperankan oleh Ho Min Ho, yaitu seorang naga yang telah dikhianati oleh kekasihnya Bray. Oke lah Bray, setelah melihat gambaran film ini, saya rasa lebih baik kalian atur posisi terlebih dahulu Bray. Lalu siapkan cemilan dan langsung capcus masuk ke episode 1 dari film Back from the Brink. Oke Bray, setelah Tian Yo dikhianati oleh kekasihnya sampai dia terluka parah dan akhirnya dia pun mati Bray, dengan hati yang sangat patah hati Bray. Karena nasib Tion Yo sangatlah tragis atas pengkhianatan dari orang yang sangat dia cintai. Lalu Tion Yo pun berubah menjadi naga dan sisiknya dilucuti sampai ke tulang-tulangnya Bray. Lalu tubuhnya disegel sampai ke 4 arah Bray. Tapi untungnya Bray, jiwanya berhasil melarikan diri. Dia berreinkarnasi kepada sosok bayi yang dibuang oleh ibunya Bray. Karena ternyata Bray, bayi tersebut menderita kelainan penyakit hati. Dan menurut kepercayaan ibunya, bayinya dihanyutkan di sungai tersebut, maka bayinya akan diangkat kembali ke surga dan diturunkan kembali menjadi seorang peri Bray. Begitulah kata si ibunya Bray. Sampai terlihat Bray, raga dari Tion Yo pun masuk ke dalam bayi tersebut. Singkat cerita Bray, Jo Yi pun sudah menjadi gadis kecil. Dan dalam hidupnya sebagai gelandangan, dia pun sering merasakan kedinginan dan kelaparan. Kasihan ya Bray. Sampai suatu saat dia bertemu dengan seorang dewa guru yang mengangkatnya sebagai murid Bray. Jo Yi pun dibawa oleh dewa guru tersebut ke Gunung Changqing. Sampailah kita diperlihatkan di 20 tahun kemudian Bray, di mana Jo Yi sudah menjadi gadis yang cantik, telah mempelajari ilmu bela diri di Gunung Changqing. Diperlihatkan Bray, ketika mereka sedang berlatih dan berpuasa, Jo Yi pun malah makan Bray, karena dia tidak bisa berpuasa atas penyakit yang dia derita sejak lahir Bray. Sehingga membuat ketua pun marah Bray dan memperlakukan si Jo Yi ini Bray dengan semena-mena, bahwa si Jo Yi ini emang belum bisa membuka mata hatinya Bray, dan hanya memiliki 1 bintang saja. Beda dengan teman-temannya yang lain Bray, yang sudah bisa membuka mata hatinya dan sudah memiliki 4 bintang Bray. Tapi tanpa mereka sadari, Jo Yi memiliki ilmu lain ya Bray, yang tidak mereka ketahui. Bahkan si Jo Yi pun tidak menyadarinya Bray. Petaka pun datang, di mana ketika si Jo Yi pergi menemui para siluman rubah untuk meminta makan Bray. Di sana tak berselang lama, bibi guru pun datang ke tempat tersebut menghukum para siluman. Karena para siluman tidak memberitahu keberadaan siluman rubah ekor 9 Bray. Di sana pun terjadi
percekcokan antara Joy dan bibi guru karena Joy tidak membiarkan bibi guru untuk menyiksa siluman rubah di sana, Bray. Lalu akhirnya Bray, Joy pun bertarung dengan bibi guru yang tanpa disadari kekuatannya muncul ketika Joy sedang diserang bibi guru. Sehingga saking dahsyatnya kekuatan yang dimiliki Joy tersebut membuka segel kunci penjara para siluman. Dan siluman yang berada di penjara tersebut bisa kabur, Bray. Lalu tak lama kemudian sang dewa guru pun datang dan menghukum Joy atas kesalahannya karena telah melawan bibi guru dan melepaskan semua siluman yang berada di sana. Singkat ceritanya, Bray, Joy pun sedang menjalankan hukumannya. Tapi ternyata dewa guru pun datang menemuinya. Lalu Joy pun mencoba menjelaskan apa yang terjadi waktu itu. Tapi Joy malah diusir dari perguruan Gunung Chongqing oleh dewa guru dengan alasan tertentu, Bray. Apa sih alasannya? Mungkin akan kita ketahui nanti di cerita berikutnya ya, Bray. Oke lah, Bray, singkat cerita, Joy pun pergi dari perguruan Gunung Chongqing menuju ke pedesaan. Dan di pedesaan, Joy merasa lapar dan seperti biasa, Bray, dia selalu lapar ketika menghirup bau bapau, Bray. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk mencari uang karena hidup di desa semua harus dibeli dan membutuhkan uang, Bray. Lalu dia pun memutuskan untuk pergi ke salah satu tempat, di mana tempat tersebut adalah tempat yang bisa menghasilkan uang, Bray. Dengan cara menyelesaikan tugas yang dimana, Bray, tugasnya adalah menangkap siluman-siluman yang sudah ditargetkan di tempat tersebut, Bray. Joy pun menerima kesepakatan tersebut dan dia pun meminta tugas yang paling berbahaya, Bray, agar uangnya yang dihasilkan bisa lebih banyak, Bray. Lalu terlihat Joy pun sedang mencari siluman yang sudah dia targetkan di suatu hutan. Kemudian siluman itu pun datang. Pertarungan antara Joy dan siluman ular pun terjadi, yang dimana Joy bisa mengalahkan siluman ular tersebut, Bray. Tapi ketika Joy sudah mengalahkan siluman ular tersebut, ternyata ada pria yang memata-matai si Joy ini, Bray. Sampai terlihat si Joy ditikam dari belakang oleh pria tersebut sampai Joy pingsan. Tapi anehnya, Bray, si Joy ini malah dibawa ke rumah si pria tersebut. Oke, Bray, episode 1 pun telah berakhir. Siapa sih si pria yang membawa Joy ke rumahnya ini? Kita akan lihat di episode berikutnya, Bray. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung channel ini ya, Bray, agar kita bisa menonton episode-episode berikutnya, Bray. Oke, akhir kata dari saya, doa terbaik saja buat kalian semua, Bray. Dan thank you for watching. Bye.